Salam pemirsa, pada tanggal 5 Juli 2025, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akhirnya tampil di depan publik untuk pertama kalinya setelah sempat dikabarkan bersembunyi sejak konflik bersenjata antara Iran dan Israel meletus. Penampilan Khamenei ini menjadi sorotan dunia, mengingat selama 12 hari terakhir, ia menghindari penampilan publik demi alasan keamanan, usai serangan udara besar-besaran yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target penting di Iran. Langkah Khamenei untuk menghilang dari publik selama masa genting tersebut dinilai banyak pihak sebagai upaya perlindungan diri di tengah situasi keamanan yang masih sangat labil. Namun kemunculannya kali ini menjadi sinyal bahwa Iran ingin menunjukkan keteguhan dan kepercayaan dirinya kepada rakyat dan dunia internasional di tengah tekanan militer dan diplomatik dari Barat. Pergeseran strategis di Timur Tengah. Serangan terkoordinasi yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dinilai sejumlah pengamat telah mengubah peta kekuatan di kawasan Timur Tengah secara signifikan. Banyak negara Arab, Pakistan dan Turki saat ini tengah menata ulang strategi dan posisi geopolitik mereka untuk menyesuaikan diri dengan dinamika baru pasca serangan tersebut. Situasi ini membuka babak baru persaingan kekuatan dan meningkatkan ketidakpastian di kawasan yang memang sudah penuh gejolak. Dampak global, efek gentar terhadap China dan Korea Utara. Menurut laporan Epoch Times tanggal 5 Juli 2025, sejumlah pakar menilai aksi militer yang dilakukan pemerintahan Trump terhadap Iran membawa pesan kuat, bukan hanya untuk Timur Tengah, tetapi juga kepada China, Korea Utara dan Rusia. Serangan berani dan di luar dugaan ini dinilai memperkuat efek gentar militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Analis senior CNS, Chin Tuyan, mengungkapkan bahwa sebelum serangan ini, banyak pihak di Korea Utara maupun China memandang Trump sebagai pemimpin yang enggan mengambil risiko tinggi di kancah internasional. Namun aksi militer terbaru ini menegaskan bahwa Trump bukanlah seorang isolasionis. Sebaliknya, ia siap menggunakan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan Amerika, sekaligus mengirim sinyal peringatan ke seluruh dunia, terutama kepada para pesaing utama AS. Senada dengan itu, Ewan Graham, peneliti dari Australian Strategic Policy Institute, berpendapat bahwa jika serangan udara ini memang hanya dilakukan satu kali, maka negara-negara sekutu AS di Asia Pasifik akan melihatnya sebagai bukti nyata keseriusan pemerintahan Trump dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Penjualan senjata AS ke Taiwan melonjak tajam. Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan diprediksi akan melampaui angka total selama periode pertama pemerintahan Trump. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat daya gentar militer Taiwan di tengah ancaman yang semakin nyata dari China. Pengamat militer, Chow Siting, menjelaskan bahwa sikap pemerintahan Trump terhadap Taiwan kini jauh lebih tegas dibandingkan terhadap Ukraina. Saat ini pemerintah AS secara jelas memandang China sebagai ancaman strategis utama, sedangkan Taiwan ditempatkan sebagai sekutu vital yang wajib dipertahankan. Penjualan senjata ke Taiwan pun bisa dengan mudah melebihi capaian periode pertama Trump. Jelasnya, sebagai catatan, selama masa jabatan pertamanya, Trump menyetujui penjualan senjata ke Taiwan senilai 18,3 miliar dolar AS. Sementara itu, di bawah pemerintahan Biden selama 4 tahun terakhir, nilai penjualan senjata ke Taiwan telah mencapai 8,4 miliar dolar AS. Jika tren ini berlanjut, total penjualan senjata AS ke Taiwan akan melampaui angka 20 miliar dolar AS dalam waktu dekat. Kontras, bantuan ke Ukraina masih setengah hati. Di sisi lain, bantuan militer AS ke Ukraina dalam 3 tahun terakhir dinilai berjalan dengan sangat hati-hati dan terbatas. Banyak pengamat menggambarkan pendekatan ini seperti memencet pasta gigi. Setiap bantuan dikeluarkan perlahan-lahan dengan pertimbangan besar terhadap kemungkinan eskalasi oleh Rusia, termasuk potensi penggunaan senjata nuklir. Namun dalam isu Taiwan, sikap Trump berbeda total. Pemerintahannya justru mendorong Taiwan untuk membeli sebanyak mungkin persenjataan canggih demi memperkuat pertahanan menghadapi kemungkinan invasi dari China. Respon dunia, China kini lebih berhitung dalam menghadapi Taiwan. Mantan pejabat Kementerian Pertahanan AS urusan China, sekaligus peneliti senior di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, Tang Anju, menyatakan bahwa bila China benar-benar melancarkan serangan ke Taiwan, kemungkinan besar respon AS akan jauh lebih keras dari perkiraan Beijing. Bahkan tidak menutup kemungkinan AS akan menargetkan wilayah daratan utama China.
Hal ini tentu membuat Beijing berada dalam dilema besar, karena semakin sulit memprediksi langkah dan reaksi AS di masa depan. Ungkapnya. Profesor Cao Mingao dari Universitas Fudan turut menambahkan bahwa selama ini, internal Partai Komunis China cenderung menganggap Trump lebih suka bernegosiasi ketimbang berperang. Namun serangan udara ke Iran ini bisa mengubah total pandangan tersebut. Beijing kini didorong untuk melakukan evaluasi ulang terhadap potensi sikap keras Trump, khususnya jika berhadapan langsung dengan konflik militer di Selat Taiwan. Keputusan China, petualangan ke Taiwan kini berisiko tinggi. Setelah aksi militer AS ke Iran, sikap China terhadap Taiwan mengalami perubahan besar. Para analis sepakat, setiap keputusan untuk melakukan petualangan militer ke Taiwan kini harus dihitung ulang dengan sangat hati-hati, mengingat risiko dan biaya yang harus ditanggung bisa sangat besar. Aksi berani Trump di Timur Tengah menjadi variabel baru yang sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan di Beijing. Kesimpulan, kemunculan Khamenei di tengah situasi panas, serangan militer Amerika Israel ke Iran, dan lonjakan dukungan militer AS ke Taiwan, semuanya menandai fase baru ketegangan global. Efek domino dari aksi ini tidak hanya terasa di Timur Tengah, tetapi juga hingga ke kawasan Asia Pasifik, terutama dalam konteks persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China. Kini, seluruh dunia menanti langkah selanjutnya, baik dari Washington, Teheran, maupun Beijing dalam menghadapi babak baru geopolitik global yang kian dinamis dan penuh risiko. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.